Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robi yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan pendidikan karakter. Materi selanjutnya berkaitan dengan kepramukaan akan disampaikan oleh Bapak Yogi Pratama, Eskom SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama. Untuk di sekolah SMK 4 saya mengajar mata pelajaran simulasi digital di semua kelas 10. Jadi nanti kalian ketemu saya lagi di pelajaran simulasi digital. Oke. Saya di sini akan menyampaikan bukan materi tapi pengalaman di mana tentang pramuka. Jika kalian nanti berminat untuk masuk ke organisasi pramuka ataupun organisasi lainnya, khususnya di pramuka di sini yang saya sampaikan, kalian akan mendapatkan hal yang tidak terduga. Kenapa? Karena di pramuka khususnya di SMA itu berbeda dengan pramuka di SD dan SMP. Apa yang membedakan? Yang pertama ada sebutan. Kalau di SD namanya siaga atau penggalang. Kalau di SMP itu namanya penggalang. Kalau di SMA atau SMK atau tingkatan di sekolah menengah atas itu namanya adalah penegak, di mana warna penegak itu kuning, melambangkan kejayaan, dan di pundaknya mempunyai pangkat yaitu Jenderal 2 Kitri bintang 1. Jadi kalau kalian nanti melanjutkan ke tingkat pramukanya, lanjut di SMA-nya, jika nanti debat kemarin di SMP-nya ikut pramuka, silakan dilanjut di SMA-nya, karena di SMA itu bahkan jauh berbeda dibanding SMP. Dulu di SMP itu bagaimana pembina, tapi di SMA atau penegak itu yang gimananya adalah kalian. Jadi pembina hanya sebatas mengarahkan, ingin kemananya itu disesuaikan atau dijalankan oleh kalian semua. Mau merah, mau kuning, organisasi pramuka itu tergantung yang menjabat waktu itu. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan di pramuka, di penegak tingkat daerah atau tingkat kota, khususnya pramuka itu khususnya untuk pramuka penegak itu bukan lagi yang namanya lomba, tapi dikhususkan ke kursus atau pelatihan. Kenapa? Karena yang namanya penegak itu bukan lagi mempersiapkan diri, tapi ikut serta membangun masyarakat, di mana kita harus terjun secara langsung, kita harus bisa memegang cangkul, harus bisa terjun ke lapangan, tidak hanya mempersiapkan diri lagi, tapi harus ikut serta. Dan untuk yang namanya pramuka penegak, itu senjatanya ada di otaknya. Maksudnya gimana? Karena konsepan penegak itu adalah mindset atau pola pikirnya sendiri. Ya, soft skillnya digali. Mau bagaimana? Ya, bukan berarti menyampingkan yang akademis, tidak. Tapi biasanya untuk yang non akademis itu memperkuat memperkuat akademisnya. Dari segi mentalnya, dari segi seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya tentang materi tentang belajar menyenangkan, itu di pramuka dipraktekkan. Tidak ada yang namanya nyontek, ya, tidak ada yang namanya copy paste jati diri, tapi jadilah diri sendiri. Apapun yang kamu mau lakukan, menurut kamu itu positif, itu baik, laksanakan. Jangan ya sebatas dimana batur ge bisa ek nyontek. Jika itu hal positif, kenapa tidak?
Ya, jika itu hal positif kenapa tidak? Tapi kita pun harus punya warna sendiri. Kita jangan terbawa oleh warna orang lain yang membuat kita bukan kita sendiri. Jadi saya dalam pramuka ini, di mana apa yang kamu inginkan silahkan laksanakan. Event apa aja yang kamu inginkan ataupun kamu butuhkan nanti untuk masa depan, untuk mempersiapkan masa depan, silahkan jalankan. Tidak ada kata batasan untuk berpikir, tidak ada kata batasan untuk berkreasi. Ya, jadi silakan dalam pramuka, konteks penegak di sini tidak ada batasan untuk berkreasi. Di pramuka, walau dulu yang namanya di Penggalang ada yang namanya reka, tapi bukan reka. Kalau reka di Pandega, kalau dia regu di Penggalang. Kalau dia namanya di penegak itu namanya adalah sangga, satuan kecil dari ambalan. Dan untuk juga kalian tahu bahwa semua siswa SMK 4 ataupun semua siswa di Kota Banjar khususnya umumnya itu semuanya adalah anggota pramuka. Kenapa? Karena ada ritual khusus untuk pramuka di Kota Banjar, khususnya di SMK 4 juga ada yang namanya malabar. Masa pengenalan pramuka Kota Banjar, di mana di situ ada anak-anak sekolah semua dipramukakan. Jadi tidak ada istilah saya bukan anak pramuka. Yang membedakan adalah kamu anggota pramuka tapi bukan pengurus. Kalau pengurus nanti dia masuk ke ambalan. Itu karena kebanyakan anak pramuka kumpul, padahal semua juga anak pramuka. Kalau tidak anak pramuka, di baju pramukanya tidak akan tempel namanya tanda pelantikan, ya, tidak akan tempel nama lokasi, gitu. Jadi semuanya adalah anak pramuka, semuanya adalah scout, di mana scout di sini ada mempersiapkan diri scout today leader tomorrow, ya. Jadi mempersiapkan pemimpin untuk bisa berinovasi. Di mana sekarang kan di mana yang namanya global, pasar bebas. Nah, pramuka harus siap. Begitupun di SMK 4 juga harus siap, di mana anak-anaknya mau mentalnya seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai ada istilah moalah eta mah capek. Ke itu mah moal geus butuh. Jangan. Tapi jadikanlah itu suatu motivasi, jadikanlah suatu hal yang membuat kita akan lebih baik dari hari ini. Ya, di pramuka tidak ada kata istilah sia-sia. Semua pasti bermanfaat. Ya, filosofi dari ke pohon kitri, pohon kelapa kan kalian tahu sendiri, semua yang ada di pohon kelapa dapat dimanfaatkan. Sampai ke tunggul-tunggulnya pun itu dapat dimanfaatkan. Ya, dari mulai kelapanya, daunnya, batangnya sampai akarnya pun itu bisa dimanfaatkan. Nah, begitupun filosofi dalam hidup, kita harus bermanfaat oleh semua untuk banyak orang. Ya, saya tidak akan banyak untuk menyampaikan bagaimana pramuka karena saya tahu semua yang hadir di sini, hadir di room ini adalah anak-anak pramuka yang hebat. Ya, jika tidak berhebat maka dia tidak akan menggunakan seragam pramuka setiap hari Jumat dan Sabtu. Dia akan naon sih? Ya. Itu ya. Karena dalam diri manusia semua pun tertanam dasar dharma poin pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua anak-anak di sini pasti takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, tidak ada pertanyaan. Ini hanya dimana sharing, dimana jika kalian pingin bagaimana pramuka di tingkat penegak, silakan. Di SMK 4 di sini ada namanya Prabu Jaya Pataruman dan Nyai Asih Pataruman. Di mana nama ini diambil dari dua sosok
yang ingin memajukan wilayahnya. Prabu Jaya Pataruman. Prabu adalah seorang laki-laki di mana yang ingin jaya di daerah Pataruman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.